Hai semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi di channel aku ya. Kali ini aku mau bikin donat croissant atau donat yang mirip kayak keong ini ya. Orang biasa nyebutnya seperti itu. Dan di sini juga aku bikin isiannya fla vanilla yang manis, creamy dan enak banget ya tentunya. Dan untuk tekstur si donatnya juga ini lembut sekali ya mam. Dan siapa yang penasaran gimana cara aku bikin dan apa aja bahannya, disimak videonya sampai selesai. Dan sebelum lanjut ke videonya, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini ya bagi yang belum subscribe. Selamat menyaksikan dan jangan di skip-skip ya. Terima kasih. Oke, langsung aja. Di sini aku sudah siapkan wadah, lalu aku tambahkan 200 gram tepung terigu protein tinggi. Lalu aku masukkan juga 50 gram tepung protein sedang, 50 gram gula pasir, lalu 10 gram susu bubuk, aku pakai Denkau. Lalu di sini ada 4 gram ragi instan. Pastikan raginya aktif ya. Lalu di sini aku mau aduk-aduk dulu sampai tercampur merata dan aku buat cekungan di tengahnya. Selanjutnya aku mau tambahkan 1 butir kuning telur dan aku tambahkan 125 ml susu cair dingin, atau kalau nggak ada susu cair boleh pakai air dingin biasa ya. Dan ini langsung aja kita mixer. Di sini aku mixernya pakai speed yang paling sedang atau rendah dulu ya sampai tercampur merata. Nah, kalau sudah tercampur merata dan membentuk seperti ini, aku akan tambahkan sebanyak 30 gram margarin atau boleh diganti pakai butter. Lalu aku tambahkan juga setengah sendok teh garam dan ini akan aku mixer kembali menggunakan speed dari yang rendah sampai ke speed yang paling tinggi sampai si adonannya ini kalis elastis. Dan ini sudah mulai kalis ya. Dan ini sudah kalis si adonannya dan aku mixer sampai kalis ini sekitar 15 menit. Dan di sini juga aku mau potong sedikit adonan dan aku mau cek apakah adonannya sudah benar-benar kalis. Dan untuk mengeceknya biasa di sini aku bentangkan menipis seperti ini, dan kalau misalkan si adonannya tidak mudah robek, ini tandanya adonannya sudah kalis. Karena kunci untuk donat lembut itu si adonannya itu harus kalis elastis ya. Nah, kalau udah di sini aku sudah siapkan alas kerja dan aku pindahkan aja adonannya, dan di sini adonannya akan aku bagi dua ya. Kalau ini sesudah aku timbang ini sekitar 505 gram dan aku bagi dua aja. Lalu untuk si alas kerjanya aku taburi tepung terigu sedikit agar tidak lengket, dan untuk si adonannya ini agak aku bulatkan dulu ya. Nah, setelah itu kalau sudah dibulatkan, si adonannya ini akan aku istirahatkan sambil aku tutup dulu selama 15 menit sampai 20 menit. Nah, kalau udah ini aku buka kembali. Nah, tapi adonannya ini belum terlalu mengembang ya. Nah, ini akan aku langsung gilas aja untuk si adonannya, tapi akan aku padatkan dulu agar si adonannya ini tidak cepat mengembang. Nah, ini dipadatkan dulu aja atau dibulatkan dulu ya untuk kedua adonannya. Nah, sebelum kita gilas, di sini untuk alasnya aku taburi dulu pakai tepung terigu tipis-tipis agar tidak lengket. Lalu ini kita gilas aja menggunakan rolling pin. Dan di sini untuk menggilasnya sampai berbentuk segi 4 ya. Dan untuk tipisnya itu disesuaikan selera.
Nah, kalau misalkan ada bagian yang terlalu menonjol atau terlalu tidak rapi, bisa dipotong aja. Dan di sini juga aku ukur dulu untuk si bagian pinggirannya ya. Aku ukur sekitar 5 sampai 5,5 cm, dan nanti ini akan aku potong-potong berbentuk segitiga tapi memanjang. Nah, maaf ya jika kelihatannya ini memang agak tidak rapi. Mohon dimaklumi juga. Dan di sini aku potongnya pakai bantuan scraper aja. Kalau misalkan kalian mau pakai pisau atau pakai yang khusus pemotong adonan itu boleh banget ya. Dan ini kita bagi aja menjadi segitiga memanjang. Dan ini sudah selesai aku potong dan aku bentuk persegi tiga memanjang. Lalu ini akan aku gulung dari bagian yang agak besar, dan ini digulung sampai ke bagian yang paling ujung. Dan untuk bentuk si donatnya ini aku bikin versi yang agak kecil ya, tapi ini akan mengembang nanti. Lalu aku mau simpan di atas kertas seperti ini. Selanjutnya aku ulangi ke bagian adonan berikutnya. Kita gulung dari bagian yang paling besar. Nah, seperti ini ya, cukup digulung aja. Dan kuncinya biar lebih rapi itu saat kita memotong si adonannya itu harus benar-benar rapi. Cuman karena di sini aku juga masih pemula dan di sini juga aku pertama kali bikin, jadi di sini aku emang agak kelihatan kurang rapi, mohon dimaklumi ya. Dan lakukan aja semuanya sampai selesai. Nah, seperti ini hasilnya, dan aku simpan aja di atas KPF tadi. Nah, ini dia sudah selesai aku bentuk, dan ini aku dapatnya juga lumayan banyak ya. Selanjutnya untuk si adonannya ini akan aku istirahatkan kembali dan aku tutup pakai kain bersih dan aku diamkan sampai mengembang. Dan ini dia sudah selesai, aku diamkan, ini sudah mengembang. Aku diamkannya ini sekitar setengah jam sampai 45 menit ya. Selanjutnya di sini juga aku sudah siapkan minyak panas di atas teflon, dan untuk api yang aku gunakan di sini api sedang cenderung kecil ya. Jangan terlalu panas agar si donatnya ini bisa matang sempurna sampai ke dalamnya. Dan gunakan minyak yang banyak ya. Cuman karena kebetulan di sini karena aku baru sadar ternyata minyak goreng aku habis, jadi aku gunainnya agak kurang banyak. Dan ini kita langsung goreng aja dari si donat yang pertama kita bentuk tadi, dan goreng sampai si bagian permukaan bawahnya ini kecoklatan. Dan kalau sudah mulai kecoklatan, ini langsung kita balik aja, jangan sampai gosong ya. Nah, kalau misalkan sekiranya sudah kecoklatan lagi untuk permukaan bawahnya, ini langsung kita angkat aja semua donatnya. Dan ini kita tiriskan dulu. Selanjutnya kita goreng lagi untuk si donat berikutnya. Dan usahakan memang si ngegoreng si donat ini minyaknya harus banyak ya. Dan untuk ngegorengnya juga cukup satu kali ngebalik aja biar tidak terlalu menyerap minyak. Dan jangan lupa juga untuk dibalik ya kalau misalkan permukaannya sudah mulai kecoklatan untuk bawahnya.
Dan kalau sudah matang ini langsung kita angkat aja untuk semua donatnya dan goreng donatnya sampai selesai. Dan ini dia donatnya sudah selesai aku goreng, dan di sini aku dapatnya lumayan banyak ya. Aku mendapatkan sekitar 19 piece donat. Selanjutnya di sini aku mau bikin untuk fla vanilanya, aku masukkan sekitar 400 ml susu cair, tapi aku sisakan sedikit ya untuk melarutkan tepung maizenanya nanti. Selanjutnya 60 gram gula pasir, 40 gram susu kental manis. Kalau misalkan mau lebih manis boleh ditambah, kalau misalkan agak terlalu suka manis boleh dikurang ya. Selanjutnya tambahkan 1 butir kuning telur, dan ini opsional, boleh dipakai boleh enggak. Nah, kalau misalkan kalian pakai hasilnya bahkan lebih enak, dan kalau misalkan gak suka boleh di skip ya. Lalu ini ada 40 gram maizena, dan untuk melarutkannya selanjutnya ini aku pindahkan langsung aja ke atas kompor, dan ini aku masak dulu pakai api sedang, dan dimasak sampai si susunya ini sedikit hangat. Aku tambahkan juga vanila cair sebanyak setengah sendok makan, dan ini kita masak sampai agak-agak berbuih sedikit. Dan kalau misalkan sudah agak berbuih seperti ini, aku masukkan aja ini susu cair yang sudah kita sisakan tadi dan tepung maizena, dan ini kita masak sampai si flanya ini mengental. Dan kalau sekiranya sudah mengental, langsung kita tambahkan aja 1 sendok makan margarin atau butter, dan ini kita aduk-aduk kembali. Nah, ini dia hasilnya ya, ini sudah mengental, tapi kalau misalkan nanti sudah agak dingin ini akan lebih mengental lagi. Dan untuk rasanya juga ini creamy, manis, dan enak sekali ya. Dan ini nanti akan aku dinginkan dulu dan akan aku pindahkan nanti ke plastik piping bag. Dan ini sudah mulai dingin si flanya, dan sudah aku pindahkan juga ke plastik piping bag atau plastik segitiga. Selanjutnya untuk si donatnya ini akan aku bolongi dulu menggunakan sumpit. Dan untuk cara membolonginya seperti di video ya, kita agak tusuk-tusuk aja. Boleh di bagian atasnya atau di bagian tengahnya. Untuk cara membolonginya disesuaikan aja sesuai selera masing-masing, tapi kalau misalkan pengen lebih maksimal saat mengisinya, boleh dibolongi keduanya ya, dari atas dan dari tengah juga. Selanjutnya kalau misalkan sudah dibolongi si donatnya, kita akan isi menggunakan fla yang sudah kita buat sebelumnya. Dan untuk cara memasukkannya, kita masukkan aja ke dalam bolongan yang sudah kita buat tadi menggunakan sumpit, lalu kita semprotkan flanya ke dalam donat. Nah, seperti ini ya. Lalu akan aku ulangi lagi ke donat berikutnya. Nah, seperti ini ya. Boleh juga kita balurkan dulu si donatnya ini ke dalam gula halus yang khusus donat atau gula dingin. Ini rasanya akan lebih manis, kebantu, dan rasanya enak banget ya. Selanjutnya kalau sudah dibaluri, boleh kita isi kembali pakai flas. Caranya seperti tadi. Nah, seperti ini. Atau bisa juga ditaburi menggunakan saringan di atasnya seperti ini ya.
Dan ini dia donat keong atau donat croissantnya sudah selesai aku isi dan ini sudah siap kita santap. Dan untuk tampilannya cukup cantik ya. Dan ini juga bisa dijadikan untuk ide jualan, ide jajanan anak atau buat bekal sekolah anak ya. Dan bisa juga dijadikan cemilan saat kita kumpul dengan keluarga atau teman-teman. Dan untuk tekstur si donatnya ini lembut juga, dipadukan dengan flan yang manis dan creamy, tentunya enak sekali ya. Apalagi kalau misalkan kita makannya ini, untuk si flannya ini dimasukkan dulu ke dalam kulkas, itu bakalan bikin enak banget. Dan di sini juga aku cobain ya, bismillah, dan alhamdulillah rasanya enak sekali. Anak-anak juga pasti suka. Dan terima kasih yang sudah menonton video ini hingga akhir. Semoga video ini bermanfaat. Dan jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini bagi yang belum subscribe. Dan terima kasih, selamat mencoba, dan sampai jumpa di video berikutnya ya.